Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber keteguhan para martir, hari ini kami memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya kami selalu memegang teguh iman itu serta menghayatinya dengan setia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita sambut sabda Tuhan. Mesias akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Dalam perselisihan dengan orang-orang Yahudi, Paulus mendapat kesempatan mengajukan pembelaan di depan Raja Agripa. Setelah mengisahkan peristiwa pertobatannya, Paulus berkata kepada Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tak pernah aku tidak taat. Mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi Damsyik, Yerusalem, dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi berkat pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan dapat memberi kesaksian kepada orang kecil dan orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tiada lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan para nabi dan juga Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa dialah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan para bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya?
orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku terkasih, Santo Bonifasius, seorang uskup dan seorang martir, disebut sebagai perintis pewartaan Injil di Jerman. Dan dia dengan sangat teguh menjalankan isi dari kitab suci itu, sehingga dia diangkat. Selain menjadi perintis Injil di Jerman, dia adalah pelindung kota Jerman. Menarik untuk direnungkan mengapa Bonifasius memiliki semangat seperti itu. Kiranya apa yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada sahabatnya Timotius yang dalam bacaan harian pada hari ini, pada hari biasa, diambil dari 2 Timotius bab 3 ayat 10-17, khususnya di ayat 16 dikatakan dengan sangat jelas, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bonifasius terinspirasi oleh ayat itu, di mana kitab suci mempunyai 4 peranan, mempunyai 4 kegunaan. Yang pertama adalah untuk mengajar ajaran yang sehat, yaitu ajaran yang diterimanya dari Santo Paulus sendiri. Dan itu hendaknya disampaikan juga secara turun-temurun kepada para pewarta berikutnya. Maka dikatakan dalam ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu peranan pertama. Peranan kedua yang dihayati betul oleh Bonifasius, bahwa kitab suci adalah untuk melawan ajaran sesat yang dirumuskan dengan halus oleh Paulus, menyatakan kesalahan. Di sana jelas dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat lidah. Nah, peranan yang ketiga atau makna yang ketiga adalah untuk mengoreksi para musuh. Caranya dengan lemah lembut menyampaikan ajaran itu, sehingga kalau mungkin untuk membawa mereka sehingga mereka pun mengenal kebenaran. Paulus merumuskannya dengan lembut untuk memperbaiki kelakuan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, orang yang suka berdiri sebagai di pihak lain, sebab Tuhan memungkinkan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan peranan atau kegunaan yang keempat dari kitab suci adalah untuk melatih diri dalam kebenaran, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah yang dipegang teguh oleh Santo Bonifasius dalam tugasnya untuk merintis pewartaan Injil di Jerman.
Dan itu dia pegang teguh sehingga membuahkan hasil yang begitu melimpah. Nah, apa pesan lugas atau pesan tegasnya? Menurut saya, apa yang dihayati Bonifasius, yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius, itu jelas. Bacalah kitab suci. Pelajarilah kitab suci. Gunakanlah kitab suci secara kreatif dalam bimbingan Roh Kudus. Kitab suci jangan didiamkan. Kitab suci jangan dijadikan jimat. Kitab suci jangan dibiarkan tidak tersentuh. Tetapi jadikanlah kitab suci itu untuk benar-benar membawa warta gembira. Marilah kita bersyukur atas inspirasi orang kudus hari ini dan juga atas apa yang dihayatinya dari pesan Paulus kepada Timotius yang teguh dipegang oleh Santo Bonifasius.